Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran geografi. Hari ini kita akan belajar unit 3 modul 1 dengan judul menjelajah ruang. Nah, sebelumnya kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di unit 3 ini kita akan belajar tentang menjelajah ruang. Apa yang akan kita pelajari dalam unit 3 ini? Nah, nanti di unit 3 ini kita akan belajar tentang peta ya. Jadi kita bisa menjelajah ruang itu dengan peta. Dan kemudian nanti ada dengan penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh itu merupakan juga metode untuk menjelajah ruang dalam dalam kondisi hari ini, di mana kemajuan teknologi sudah semakin maju, yaitu dengan adanya satelit, dengan adanya drone gitu. Nah, itu bisa menjelajah ruang melalui penginderaan jarak jauh. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar tentang sistem informasi geografi. Baik, di pertemuan hari ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang peta. Nah, kalian mungkin ketika akan ke suatu tempat gitu ya, kemudian tidak ditemukan tempatnya, apa yang kalian lakukan gitu? Kira-kira apa yang kalian lakukan? Pasti kalian akan mencari peta gitu ya. Ya, mungkin bertanya kepada orang lain gitu ya. Tapi kan kadang bertanya pun tidak mungkin kan ada diberi tunjuk langsung gitu. Nah, agar kalian bisa dapat mengetahui suatu tempat tadi, maka kalian bisa menggunakan peta. Nah, kalau pergi ke suatu tempat yang belum pernah diketahui, kalian bisa menggunakan peta. Apalagi dalam kondisi saat ini di mana teknologi sudah semakin maju ya, peta itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita yang ada di ponsel kita gitu ya, di map gitu. Nah, di map itulah kemudian kita akan mendapatkan suatu tempat gitu dengan peta. Ada kalau sekarang Google Map ya, itu bisa menunjukkan kita dengan suara gitu ya, dengan suara bahkan kemana arah yang harus kita tuju, walaupun kadang-kadang juga tidak tepat ya. Hati-hati untuk mengikuti Google Map, itu banyak yang kemudian tersesat ya. Kemudian masuk ke sungai, masuk ke sawah, masuk ke gang sempit yang nggak bisa balik gitu. Ya, itulah kelemahan saja, tapi intinya kita sekarang sudah banyak terbantu dengan adanya map yang elektronik gitu ya. Tapi map yang bukan elektronik tetap menjadi penting gitu ya, untuk kita mengetahui suatu tempat secara umum. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan dasar pemetaan. Nah, ketika kita berbicara tentang peta, tentu kita harus tahu dulu dong apa itu peta gitu ya. Nah, kira-kira apa itu peta? Nah, kita akan belajar tentang pengertian peta. Secara bahasa peta itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu mappe gitu ya, yang kemudian disebut map gitu ya. Kalau sekarang ya Google Map gitu ya, map. Kata mappe dalam bahasa Yunani itu berarti taplak meja. karena itu kan ditaruh di atas meja, dia bidangnya bidang datar. Nah, karena kala itu peta digambar pada kain yang menyerupai telapak meja. Kalau pada zaman kehilafan itu kan biasanya digambar pada kulit gitu ya. Kalau nonton film film Usman atau Ertugrul gitu, itu kalian bisa mereka juga menggunakan map gitu ya, menggunakan peta gitu, bahkan menggambar gitu ya peta, misalnya peta pemukiman. Kalau di Usman itu nanti akan seperti apa sih pola pemukiman. Kalau waktu itu kan pemukimannya masih nomaden ya, mau berkemah di mana gitu, mau tinggal di mana.
mereka mau pergi kemana itu juga mereka harus mengetahui peta, dan mereka menggunakan kulit waktu itu ya. Berdasarkan atas asal kata dari map tersebut, maka peta dapat diartikan sebagai lembaran yang berisi tentang gambar sebagian atau keseluruhan bumi. Nah, pada zaman dahulu peta ini hanya digunakan untuk menandai suatu tempat tertentu yang dilengkapi dengan jalan dan simbol. Itu pada zaman dahulu. Tentu kalau sekarang ya lebih canggih lagi ya. Nah, secara umum dari asal kata tadi, maka pengertian peta merupakan gambaran permukaan bumi yang lebih terperinci dan diperkecil tentunya menurut geometris pada suatu bidang datar sebagaimana penampakannya dari atas. Nah, nanti diperkecilnya dalam bentuk skala ya. Nah, ini ada beberapa pengertian peta menurut para ahli. Yang pertama menurut ICI, International Cartographic Association ini ya, lembaga asosiasi para kartograf seluruh dunia. Kartograf itu pembuat peta. Peta itu artinya sebagai suatu representasi atau gambaran unsur-unsur kenampakan abstrak dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan umumnya digambar pada bidang datar secara diperkecil atau diskalakan. Itu menurut organisasi pembuat peta ya, kartograf. Kemudian menurut Erwin Rich, itu mengartikan peta adalah sebagai gambaran konvensional kenampakan muka bumi yang diperkecil seperti kenampakan aslinya bila dilihat vertikal dari atas. Peta dibuat pada bidang datar serta dilengkapi tulisan-tulisan sebagai penjelas. Yang ketiga, menurut Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional Bako Surtanal. Nah, ini yang dari Indonesia ya, Bako Surtanal. Peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan. Merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambil keputusan pada tahap dan tingkatan pembangunan. Itu 3, kita ambil 3 saja ya, karena banyak sekali tentu pengertian peta menurut para ahli geografi. Nah, kemudian di peta itu apa saja unsur-unsur yang ada. Nah, ini kalian pasti sudah pernah belajar, dari SD sudah ada. Yang pertama yang ada pada peta adalah unsur peta. Unsur peta itu terletak di bagian atas. Biasanya akan menyebutkan jenis peta, lokasi wilayah yang dipetakan, serta keadaan yang digambarkan dalam peta tersebut. Nah, judul peta sebaiknya ditulis dengan huruf besar dan tegak serta jelas untuk dibaca. Judul, jadi setiap peta pasti mempunyai judul. Karena peta itu ada berbagai jenis, maka peta harus diberi judul. Dan judul itu biasanya ada di atas, tulisannya huruf besar. Nah, kemudian ada skala. Skala merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jarak dalam peta dibandingkan dengan jarak sesungguhnya. Skala peta dapat berupa perbandingan angka ataupun garis batang. Biasanya yang terkenal ada perbandingan angka. Nanti di bawah peta itu akan ada tulisan misalnya 1:5 juta. Berarti setiap 1 cm yang ada di peta itu jarak sesungguhnya adalah 5 juta, di jarak aslinya itu 5 juta. Nah, itu namanya skala, perbandingan antara jarak digambar dengan jarak sesungguhnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ini ya, ini biasanya gambarnya seperti ini skala peta ya. Ini contohnya ada skala 1:1 juta. Jadi kalau 1 cm di peta berarti
kalau aslinya itu 1 juta cm. Nah, nanti kan tinggal diganti gitu ya. Kalau mau dikilometerkan. Nah, itu pasti kalian sudah pernah tahu ya rumus peta gitu ya. Skala, kemudian menentukan skala, menentukan jarak, berapa jarak sesungguhnya, berapa jarak di peta. Nah, itu kalian sudah pernah belajar. Nah, nanti mungkin kalau ada contoh-contoh kalian jadi sudah bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan peta dan skala peta. Kemudian yang ketiga, dalam peta juga ada arah mata angin. Nah, arah mata angin ini biasanya menyerupai panah yang ujungnya diberi lambang, ada utara, timur, selatan, barat. Nah, ini contohnya ya, itu arah mata angin yang ada di peta sebagai petunjuk arah gitu ya, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Nah, biasanya arah utara dalam peta biasanya diletakkan di atas U gitu ya. Ada tulisan biasanya U yang diberitahu. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya unsur peta itu ada tata warna. Jadi ini terutama untuk peta geografis ya. Ini menggunakan warna. Nah, penggunaan warna pada peta ini bertujuan untuk memperjelas atau mempertegas objek-objek yang ingin ditampilkan berdasarkan ketinggian tempat. Misalnya warna biru tua itu mewakili laut dalam, kemudian biru muda laut dangkal, hijau tua gitu, itu dataran rendah. Nanti semakin hijaunya muda sampai ke atas gitu, nanti akhirnya kuning itu nanti dataran tinggi. Kalau coklat itu pegunungan, kalau hitam itu gunung, kalau putih itu es. Nah, inilah gradasi warna yang ada di peta. Jadi nanti ada misalnya gunung gitu ya. Gunung itu kalau ada gambar segitiga gitu ya, segitiga. Kalau warna merah berarti gunung berapi, warna hitam itu gunung yang tidak berapi. Nah, itu. Kemudian unsur peta yang selanjutnya adalah simbol peta. Nah, simbol peta itu merupakan tanda-tanda konvensional yang umum dipakai untuk mewakili keadaan yang sesungguhnya ke dalam peta. Simbol atau lambang dalam peta itu biasanya digambarkan dengan wujud benda gitu ya, wujud asli dari benda itu agar mempermudah membaca. Misalnya untuk pelabuhan digambarkan dengan jangkar, bandara digambarkan dengan pesawat terbang. Nah, ini ada simbol-simbol peta, ada simbol ibu kota yang kotak segi 4 ya, kemudian bulat itu ibu kota kabupaten, ada titiknya, titik di tengah. Kemudian kalau bulat nggak ada titik di tengah itu kota madya atau administratif kabupaten, kemudian kodia gitu ya. Terus kalau bunder cirit kecil itu ya, kecil itu ada kota kecamatan, kemudian segitiga itu gunung. Tadi kalau warnanya merah gunung berapi, kalau hitam gunung yang tidak berapi. Kemudian kubangan warna biru itu danau, kemudian rawa-rawa itu ada gambarnya garis-garis, sungai itu garis berkelok, kemudian pesawat itu bandara, jangkar itu pelabuhan, dan masih banyak lagi. Nanti silahkan kalian lihat tanda-tanda yang atau simbol-simbol yang ada di peta. Nah, yang